Salam menjual-jual. Nah, di Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, good morning, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Nah pemirsa, di pagi hari ini kita mau masak sambil-sambil saya lanjutkan semalam cerita saya karena terpotong ya. Oke, jom kita masak. Hari ini saya mau masak ikan, entah ikan apa namanya itu, saya masak santan saja ya untuk anak saya. Untuk makan dia pagi ke siang nanti, karena saya hari ini keluar dan mungkin nanti pulang tuh agak lambat sedikit pemirsa. Saya hari ini ke Medan. Mungkin nanti lambat pulang, makanya saya cukupkan lauk anak saya hari ini. Karena hari ini saya, adik ipar saya pergi semua. Oke pemirsa, semalam terpotong kan, tak ada serainya. Saya mau ambil serai dulu lah. Udah siap. Jengkol yang semalam saya beli kan, tinggal cerita, keluar pun tidak dari plastiknya pemirsa. Sebok saya, sebok. Bau udah pun, nggak rebus-rebus pun. Nanti jadi Jepang pula karena ini jering tua. Udah rosak lah, tengok. Sudah rosak pemirsa, tengoklah. Udah dia kayak macam ada jamur-jamurnya yang putih-putih gitu kan. Dia macam udah ini pemirsa, nggak tahu masih elok ke tidak ini. Kayaknya masih elok lah, tapi udah bau kali. Udah rosak. Nampak tak? Udah rosak. Mahal semalam saya beli ini loh, 45.000. Saya beli jengkol. Sampai kata mak saya, mahal macam itu beli jengkol lagi bagus beli ayam. Teringin masak rendang, saya bawa ke sana sini. Saya mau ambil serai dulu lah. Masak ikan kan, kalau nggak pakai serai dia agak berbau. Awas saya. Udah hilang lah ayam saya ini satu. Bukan hilang, entah kemana ini. Udah besar loh. Kesian anak ayam di apa hijan itu jadi 11 hari itu anak ayam saya jadi 5. Oke lah, kira oke tuh. Ini saya kayaknya mau potong lah yang hitam ini. Bertelur pun. Marah bapak kan. Bagus juga lah ini jantan. Halo. Uti. Iya ya. Lamsi. Anjing saya ini. Mana broken heart ininya? Macam 1 tahun tidak jumpa. Iya. Roken! Mana Roken? Roken! Roken Hood! Mana Roken Hood? Iya. Tengok baru rumah yang handal 4-nya ini. Roken. Mamlo? Uttina. Uttina. Na lamse na. Tengok jantan yang lindungi mereka. Tengok hari itu yang saya bilang pepaya saya itu pemirsa membesar pula, tengok. Lucu ya kan? Ada buah di dekat bunganya. Lucu, membesar dia, tengok. Pepaya saya ini pun buahnya kali. Banyak Tengoklah nanti kalau udah masak, manis ke tidak ini. Tapi kecil-kecil lah, tapi buahnya ini merah kali buahnya ini pemirsa. Rindang kali di bawah. Rindang kali di kebun saya ini kan. Pokok apa ini namanya? Pokok ubi kayu ini udah nggak turun lagi cahaya matahari. Udah boleh bongkar buahnya kayaknya ini. Mic saya habis baterai pemirsa. Biasa mau tidur saya cas selalu. Semalam saya lupa. Oke pemirsa, ini saya mau mengubahkan untuk ininya ya, bumbu masakannya ya. Tunggu ya pemirsa. Saya siapkan dulu semua lah. Udah pukul 6.30 ini. Kami masuk siang nanti saya
mecek. Oh, saya pikir saya pakai mic, soalnya saya kecil pula. Habis baterainya, pemirsa. Jadi pemirsa, setelah kita kemarin sampai di sini, pulang dari Batam, kita itu terus lagi cari tahu lah pemirsa, gimana kalau misalkan kita terus ke imigrasi, ya kan? Bakalan gini-gini enggak, bakalan gini-gini enggak gitu. Kita cari tahu ke sana sini pemirsa. Kebetulan memang banyak juga subscriber saya ini tuh yang banyak pengalaman. Hanya saja kebanyakan dari mereka tuh ngelihat vlog, nggak pernah komen gitu. Jadi kalau misalkan mereka ngelihat vlog saya, oh sekarang Sri masalahnya ini gitu ya, karena mereka selalu cari cara untuk menghubungi saya gitu. Entah itu dari Messenger, entah itu dari WhatsApp gitu pemirsa. Terus ada yang message kita daripada Messenger di Facebook. Dia bilang, Sri, kamu pergi dulu ke embassy atau kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia katanya. Dia orang Malaysia ya. Kamu minta tolong, selalunya kedutaan Malaysia akan tolong warga negaranya yang bermasalah di luar negara katanya gitu. Tak salah, coba tanya dulu. Mana tuh dia orang boleh tolong katanya gitu pemirsa. Jadi kita pun cobalah. Saya bukannya saya ini 100% kepala batu, enggak, ide-ide yang saya rasa itu memang ada manfaatnya untuk diikutkan dan saya sanggup saya ikutkan pemirsa ya. Jadi sama suami saya pergilah. Kemarin kita perginya tuh hari Kamis kalau nggak salah pemirsa. Hari Kamis, terus kita pergi dulu ke embassy yang ada di Medan pemirsa. Yang dekat-dekat dengan saya di WhatsApp ke apa itu saya update sih. Ya, saya update gambar saya ke sana gitu. Terus kita sampai di kedutaan. Sebelum pergi tuh saya call dulu. Saya bilang, halo kedutaan, ini suami saya warga negara Malaysia, udah overstay tinggal di Indonesia, saya bilang. Terus katanya ya udah datang aja. Dia pikir suami saya itu paspornya sudah habis masa. Jadi kalau kita ke kedutaan kan kita ngambil namanya paspor tendang ya. Paspor tendang terus kita dideportasi gitu kan. Saya nggak bilang juga waktu saya telepon itu yang paspor suami saya itu masih berlaku, nggak saya bilang. Jadi kami disuruh ya udah datang aja katanya gitu kan. Jadi kami datang, pas jumpa di kantornya, kita tuh disuruh pulang. Udah kita bagi tahu katanya, oh kalau dia tengok paspor kan, oh paspor dia masih berlaku. Ini kalau masalah overstay, izin tinggal itu kita nggak tahu apa-apa katanya. Pokoknya kamu pergi aja terus ke imigrasi, itu bagian imigrasi. Kita pokoknya mereka nggak ada wewenang lah mau bagi apapun gitu kan. Tapi saya nggak mau pergi pemirsa. Saya terus aja gitu. Saya bilang saya mau ngomong sama orang Malaysia langsung. Saya pun nggak tahu kantornya itu kayaknya orang Indonesia deh. Terus saya bilang, iya tapi kedutaan nggak bisa tolong apa-apa untuk suami saya bilang itu kan. Ya kita nggak ada wewenang, itu memang hak imigrasi katanya gitulah pemirsa. Saya terus bilang iya, saya bagi tahu masalah saya semua. Terus mungkin yang depan kantornya itu udah pening kepala otaknya ya kan, karena ini perempuan nggak bisa dikalahkan ini, asik nggak mau. Udah disuruh pergi, suami saya duduk aja dia. Saya nggak pergi-pergi. Udah gitu dia panggil lah di dalam tuh, entah bagian apa saya nggak tahu tuh pokoknya lah, tapi dia orang Malaysia lah. Lepas tuh dia kata kalau masalah overstay memang bukan wewenang kita, tapi kita boleh tolong supaya Encik, katanya dekat suami saya, dipulangkan tanpa harus ada masalah, dipermudah proses deportasi Encik, katanya gitu sama suami saya pemirsa. Suami saya pun mengangguk paham-paham. Lepas tuh diorang buat satu borang macam dari kedutaan yang mereka itu memohon supaya warga negara mereka itu dipulangkan dengan cara baik-baik, udah gitu tanpa ada sembarang masalah. Keselamatan adalah keutamaan, pokoknya gitulah pemirsa kan. Bawalah borang itu dan mereka juga mengarahkan kami ke imigrasi mana harus pergi. Coba pergi ke sini. Kalau misalkan, makanya saya bilang bagus sih embassy Malaysia yang ada di Medan. Kalau nanti apa-apa masalah, kata gitu, misalnya suami saya ditahan atau bagaimana, telepon saja, kita tolong semampunya. Di situ saya udah merasa oke, udah ada yang istilahnya kita kan udah ada yang menolong sebelah kiri gitu. Kalau misalkan jatuh udah ada yang ngangkat, walaupun nggak bisa jalan sekurang-kurangnya masih boleh berdiri. Saya pikir gitu pemirsa. Terus pemirsa, sampailah kita di imigrasi, kita bawa orang itu.
Saya pertama kali memang ke imigrasi itu pemirsa. Jadi saya pergi ke situ, saya diarahkan untuk ke bagian warga negara asing. Mas itu suami saya nggak masuk ya. Saya masuk, terus saya diarahkan untuk naik ke atas pemirsa. Semua kita buat ikut undang-undang pemirsa, mengikut undang-undang, nggak ada yang lagi macam yang cara pertama. Kita memang udah pasrah, jadi apa jadilah, yang penting kan sebenarnya kalau kita mau boleh aja kan. Suami saya udah nggak apa-apa, awak balik aja lah. Di sini banyak orang keluar masuk Malaysia itu pakai jalur khusus. Maksudnya mereka naik tongkang katanya pemirsa, bayar 7 juta udah sampai gitu. Cuman kita ini memang mau ikut undang-undang. Makanya kita datang ke bagian imigrasi biar clear nama suami saya gitu, biar dalam sistem imigrasi Indonesia dia sudah keluar dari Indonesia ini gitu. Kalau dia naik tongkang dari belakang kan tetap aja dalam sistem, kan dia dalam negara ini kan tetap saja overstay itu akan bertambah setiap harinya pemirsa. Kita pikirkan masalah ke belakang harinya gitu ya kan, karena kita ada anak. Kok misalkan nanti anak saya ini milih untuk jadi warga negara Malaysia, and then ada apa-apa yang harus diselesaikan. Nah kadang-kadang kan kalau orang tuanya warga negara asing, pasti diminta fotokopi paspor dengan visa tinggal yang masih aktif. Kalau dia nggak keluar dari Indonesia ini, 10 kali suami saya ganti paspor pun akan ada selalu di dalam sistem paspor lamanya itu, ya kan. Nanti masalahnya di situ kita pikir, makanya kita mau clearkan. Kita mikirnya gitu pemirsa. Sekarang apa-apa kan masuk sistem, apa-apa masuk sistem. Kenapa saya tahu ini? Karena kemarin saya pernah ngurus paspor ke imigrasi. Ada orang tuh mau ke Malaysia dia, jadi dia udah di blacklist di Malaysia. Pas dia mau buat paspor, ya kan, pas sudah masuk sidik jarinya apa semua, kata pihak imigrasi Indonesia, kamu mau kemana? Katanya mau ke Malaysia. Tapi kamu di blacklist loh di Malaysia katanya. 5 tahun kamu nggak boleh masuk Malaysia. Walaupun yang blacklist yang orang Malaysia, tapi imigrasi Indonesia boleh tahu. Jadi hal-hal seperti ini tuh saya nggak mau gitu pemirsa. Tapi apa-apapun pemirsa, suami saya pun sudah dipulangkan. Kalau kalian nampak videonya kemarin, iya suami saya memang dipulangkan pemirsa. Dikawal juga gitu pemirsa. Kenapa? Memang undang-undangnya seperti itu pemirsa. Sebelum pergi memang harus dikawal. Dan gitu memang harus ya ikut undang-undang lah. Kita semua ikut aturan imigrasi. Katanya kamu harus begini-begini, semua kita ikuti. Kita itu macam taat aturan lah. Karena sudah ada music, takut cerita kita juga terkena copyright. Dan iya pemirsa, masalah biaya saya nggak usah tahu, tapi kalau diringgitkan itu sekitar saya habis sekitar lebih kurang dalam 65.000 ringgit untuk proses ini semuanya pemirsa. Jadi wajar saja saya rasa saya luntang-lantung ke sana sini cari duit. Kenapa? Walaupun kalian katakan saya ini pemborosan atau bagaimana, bagi saya itu walaupun kadang-kadang suami saya itu buat saya emosi, buat saya kadang-kadang tuh tension, tapi nafas dia itu berharga. Dan nafas dia itu berharga, keselamatan dia juga berharga. Makanya saya kalau untuk orang yang tersayang nggak berkira. Di samping ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak untuk orang-orang yang banyak menolong lah. Nanti kalau saya sebutkan namanya akan ada di kolom komentar. Ini kamu bodoh-bodohi, itu bodoh, ini tolol, makanya kamu tipu-tipu. Jadi untuk menjaga hati mereka supaya tidak tersakiti, saya nggak sebutkan namanya. Tapi untuk orang-orang yang banyak menolong saya ini, banyak sekali menolong saya pas saya lagi terpuruk di bawah, saya ucapkan terima kasih banyak. Tak tahu bila saya boleh membalas kebaikan kalian, tapi saya ucapkan terima kasih banyak. Suami saya juga tak pernah seterharu ini. Dia bilang kenal hanya lewat YouTube. Mereka tengok video kita tapi mereka percaya. Makanya saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi saya ini orang yang mengecam saya itu hanya sebatas mengecam di kolom komentar. Tapi orang yang baik menolong saya sampai saya aja nggak mikir mereka sampai sebegitunya menolong saya. Makanya nggak ada waktu untuk saya merasa down, tersakiti atau bagaimana, enggak pemirsa. Jadi begitu. So, pemirsa, untuk pagi ini video kita sampai sini saja ya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya.